Dan Bapak Ibu bisa lihat ini masih setting Minggu Prapaskah 3. Ya, lahir kita beribadah di gereja ini, saudara. Tentu kita semua rindu untuk kembali berkumpul di sini. Ya, kita bersabar, pada waktunya kita pasti akan kembali beribadah bersama di gereja kita. Sore hari ini saya memberikan renungan firman Tuhan di dalam kita merayakan Jumat Agung. Mari sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Baik, meskipun kami ada di rumah kami masing-masing untuk merayakan Jumat Agung, tapi kami yakin dan percaya bahwa Jumat Agung menjadi sebuah peristiwa yang begitu penting di dalam kehidupan kami. Tuhan yang juga menolong kami sehingga kami bisa menghayati Jumat Agung dengan baik, dan kami pun boleh kembali menemukan makna yang paling dalam di dalam peristiwa Jumat Agung itu. Firman-Mu sebentar yang mau kami baca, kami renungkan. Kiranya firman itu boleh menolong kami untuk semakin membawa kami di dalam penghayatan yang baik akan Jumat Agung. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini sesuai dengan tema kita, keagungan sebuah kematian, diambil dari Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 38. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, beberapa tahun lalu di Jepang, ada seorang anak laki-laki berusia 6 tahun yang secara medis dinyatakan mati otak. Anak ini tubuhnya masih bernafas, organ-organnya masih berfungsi dengan baik, tapi otaknya sudah tidak berfungsi. Dan atas persetujuan orang tuanya dengan para dokter, anak itu akan segera dicabut alat bantu hidupnya karena anak itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Tapi karena tidak mau kematiannya sia-sia, maka kedua orang tuanya memutuskan untuk mendonorkan organ-organ penting anaknya, seperti mata, jantung, hati, paru-paru, dan ginjal kepada pasien-pasien lain yang membutuhkannya. Sampai berita itu ditulis, sudah 3 orang tertolong
setelah menerima donor organ anak ini. Dan ketika jenazah anak ini dibawa keluar dari rumah sakit, para dokter dan perawat membungkuk untuk memberikan penghormatan kepadanya. Orang tuanya realistis. Tidak mungkin anaknya dipertahankan dalam kondisi mati otak. Dan mereka sadar anaknya masih punya kesempatan untuk menjadi berkat bagi anak-anak lain. Keputusan ini membuat setidaknya 3 anak lain yang mengalami kelainan organ tubuh masih bisa melangsungkan hidupnya. Kematian anak ini memberi kehidupan bagi yang lain. Kisah mengharukan tadi mengingatkan kita pada peristiwa Jumat Agung. Yesus dengan statusnya sebagai anak Allah tentu bisa memilih jalan yang termudah di dalam hidupnya, yaitu dengan cara membiarkan manusia hidup di dalam dosa. Tapi kita tahu bahwa bukan itu jalan yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Yesus tidak mau membiarkan manusia binasa di dalam dosa. Dengan cara dia rela menderita, dengan dia mati dalam kehinaan untuk keselamatan umat manusia. Peristiwa itu dilukiskan dalam Injil Yohanes secara dramatis, di mana Yesus dengan kekuatannya sendiri dia harus memikul salibnya ke tempat yang bernama Golgota. Tidak ada cerita tentang Simon dari Kirene yang membantu mengangkat salib Yesus. Salib itu dia junjung sendiri sampai dengan Golgota, kemudian sampai dengan kisah kematiannya yang diawali dengan pemberian anggur asam ketika Yesus mengucapkan perkataan terakhir, sudah selesai. Dan untuk memastikan kematiannya, dikatakan di dalam Injil Yohanes, salah seorang dari mereka menikam lambung Yesus dengan tombak. Darah dan air mengalir dari lambung Yesus. Terlihat begitu mengenaskan dan mengerikan. Kalau saudara memang dari sudut pandang duniawi, kematian Yesus bukanlah sebuah keagungan. Itu jelas kematian yang mengerikan. Tapi dari sudut pandang Allah, kematian Yesus menjadi peristiwa yang agung, yang mulia. Karena hanya itulah satu-satunya cara untuk membuat manusia berdamai dengan Allah. Bagi Allah, dosa manusia tidak bisa terhapuskan oleh apapun, baik itu oleh amal perbuatan maupun dengan segala harta yang manusia miliki. Manusia tidak bisa mendamaikan dirinya sendiri dengan Allah. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Itu sebabnya Allah berprakarsa. Dia turun tangan, dia bersedia berdamai dengan manusia, meski dengan cara salib dan penderitaan. Kembali kita ke cerita di awal tadi, saudara-saudara. Saya mencoba berpikir dari pihak anak-anak yang menerima donor, sehingga mereka masih melangsungkan kehidupannya. Coba Anda bayangkan, ketika kita tahu bahwa kita masih bisa hidup oleh karena ada orang yang rela berkorban memberikan salah satu organ tubuhnya untuk kita. Bagaimana perasaan saudara? Kita pasti berterima kasih. Kita pasti bersyukur. Nah, apalagi kalau kita tahu bahwa Allah Bapa dengan rencananya yang cermat, dia mengorbankan anaknya sendiri supaya kita, Anda dan saya, mendapatkan kesempatan untuk hidup yang kekal. Maka tidak ada lain untuk selain bersyukur. Bersyukur dengan cara apa, saudara-saudara? Melakukan kehendak Bapa dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Kita semua bagaikan orang-orang yang sudah
menerima donor, diberi kesempatan hidup lagi dengan kematian Tuhan Yesus. Mestinya seluruh hidup kita dipersembahkan kepadanya sebagai ungkapan syukur dan rasa terima kasih kita. Hari Jumat ini disebut agung karena tidak ada yang sungguh-sungguh mencintai kita seperti Kristus. Dia selalu mencintai kita bagaimanapun keadaan kita. Mari Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, kita bersyukur, tetap bersemangat meskipun keadaan belum pulih, tapi kita percaya dengan Jumat Agung kita diingatkan ada kasih Kristus yang dulu sudah tercurah untuk kita, maka sekarang kita pun juga terus mengalami kasih Kristus yang menjaga, yang melindungi kita, dan terus menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, dengan Jumat Agung kami kembali diingatkan betapa sesungguhnya kami adalah anak-anak-Mu yang berdosa. Kami sesungguhnya pantas untuk menerima hukuman. Kami sesungguhnya pantas untuk dibinasakan. Tetapi oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, kami diperdamaikan. Engkau tidak menghitung dosa kami, malah Engkau menebusnya dengan darah-Mu sendiri. Engkau rela mati untuk membuat kami hidup kembali, bahkan memperoleh hidup yang kekal. Maka dari itu Tuhan, biarlah kami boleh mengisi hidup kami dengan ungkapan syukur yang tidak henti-hentinya. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan karuniakan. Terlebih kami juga bersyukur meski keadaan di sekitar kami tidak baik, tapi kami masih bisa berkumpul dengan keluarga kami masing-masing di rumah kami. Jaga kami, tolong kami ya, supaya kami mampu melewati masa-masa yang sulit ini. Sekaligus juga siapkan hati kami untuk kami menyambut Paskah di hari Minggu yang mendatang. Terima kasih Bapak. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di bumi